Sebuah desa yang sangat damai dan hijau, hiduplah seorang ibu yang sudah lama ingin mempunyai anak. Setiap hari ia berdoa, berharap suatu saat rumah kecilnya dipenuhi tawa seorang anak. Namun, pada suatu hari doa sang ibu dikabulkan secara tidak terduga. Saat sang ibu berjalan membawa kayu bakar di sebuah hutan, muncullah makhluk besar, tinggi, dan suaranya bergema seperti gong raksasa. Wahai manusia, aku tahu, aku bisa mengabulkan seluruh keinginanmu. Aku tahu pasti kamu menginginkan seorang anak, bukan? Bagaimana kau bisa tahu, wahai raksasa? Tentu. Ambillah biji ini dan tanamlah di sekitar rumahmu. Dan rawatlah dia hingga tumbuh. Dia akan lahir seorang anak perempuan. Dan ingat, ketika dia sudah dewasa, dia akan saya ambil untuk dijadikan makan. Wahai raksasa, aku berjanji akan memberikannya kepadamu sehingga ia menunggu ia berumur 17 tahun. Datanglah ke rumahku, aku akan memberikannya. Baik, saya akan menagih janjimu. Segeralah pulang dan tanamlah biji itu dengan baik. Ibu itu kemudian menerima biji yang telah dikasih oleh sang raksasa. Sang ibu segera berlari pulang ke rumahnya untuk menanamkan biji di halaman rumahnya. Biji itu ditanam dan dirawat hingga tumbuh sebuah timun yang sangat besar. Dan berkilau saat dibelah, keluarlah seorang bayi perempuan mungil. Anakku, engkau sangatlah cantik. Ibu yakin ketika engkau dewasa nanti, kau akan disayangi oleh orang sekitarmu. Ibu janji akan selalu menemanimu. Sang ibu kemudian membawa sang anak keliling desa untuk menunjukkan bahwa putrinya sangat amat cantik. Lihat, anaknya cantik. Semoga saat dia tumbuh besar nanti, dia akan menjadi anak yang berbakti ya. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lincah, dan selalu membantu desa. Terima kasih Timun Mas sudah membantu paman. Sama-sama Paman, senang bisa membantumu. Tapi Ibu Timun Mas, ingat janji itu. Suatu saat sang raksasa pasti akan datang. Hari itu pun tiba, ternyata sang raksasa datang lebih cepat dari yang telah dijanjikan. Wahai manusia, aku datang untuk menagih janji yang telah kita sepakati. Kau datang lebih cepat dari hari yang telah kita sepakati. Bukankah aku sudah bilang, aku akan memberikannya kepadamu ketika ia sudah berumur 17 tahun. Aku tidak peduli. Berikan dia padaku. Sekarang, cepat. Dasar kau keras kepala. Beri aku waktu sehari lagi untuk aku menjelaskan kepada Timun Mas. Datanglah besok, aku akan memberikannya kepadamu. Baiklah, aku akan datang besok. Ibu Timun Mas sangat panik. Ia ingin putrinya hidup bebas, bukan jadi santapan sang raksasa. Ia pun membawa Timun Mas pergi mencari pertolongan. Timun Mas, ikutlah dengan ibu. Kita mau kemana ibu? Sudah, ikut saja. Aku sudah menunggumu Timun Mas. Ambillah 4 benda ini. Di sini sudah ada biji-bijian, jarum, garam, dan terasi. Jika butuh mengejarmu, lemparlah satu persatu semua. Karena di setiap bendanya memiliki kekuatannya masing-masing. Ambil nak. Tapi mana? Ya itu terima kasih. Aku kan berusaha semaksimal mungkin. Pagi itu, Buto Ijo datang lagi. Suaranya membuat seluruh desa gemetar. Timun Mas,
Kamu di mana? Aku tidak mau Timun ikut Mas denganmu. melemparkan biji mentimun, lalu tanahnya seketika berubah menjadi hutan timun pusaka. Licin sekali apa ini? Timun Mas melempar jarum dan tanahnya berubah menjadi hutan bambu runcing. Aduh, apa ini? Ketika Buto hampir menyentuh sekali. bajunya, Timun Mas melempar garam. Tanah berubah menjadi laut luas. Buto hijau masih berusaha bertahan. Aku Terakhir, tidak bisa Timun berenang. Mas melempar terasi ke arah Buto hijau. Laut seketika mendidih dan bergejolak sehingga menenggelamkan Buto hijau. Dah.